Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama wal qiyam wa faddala ramadana ala jami'is syuhur. Wassalatu wassalamu ala khairu khalqillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, karena tidak semua umat Islam dapat melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan sampai detik ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih kita untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan karena memang kita orang-orang terpilih. Dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memanfaatkan momentum ibadah Ramadan ini untuk terus istiqomah sampai keluar dari bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jamaah sekalian, segala ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu dalam bentuk perintah ataupun larangan, tidak lain kecuali ada kebaikan, ada hikmah dan manfaat yang kembali kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam perintah zakat, dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka. Fungsinya apa jemaah sekalian? Untuk mensucikan jiwanya dari rasa atau sifat kikir yang mana merupakan akhlak buruk, dan juga untuk membersihkan harta-harta dari yang selama ini mereka dapatkan. Mungkin banyak harta yang dia dapatkan, tetapi ternyata dia dapatkan dari hasil yang syubhat, dari hasil yang tidak jelas, dari hasil menipu orang lain. Maka dengan perintah zakat ada hikmah untuk mengikis sifat buruk, sifat kikir dalam jiwa kita, dan juga untuk membersihkan harta. Demikian juga puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini agar kita bisa menjadi orang-orang bertakwa. Sebagaimana dalam ayat yang sangat populer yang sudah kita hafal semua, penggalan ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, agar bisa mewariskan dalam diri kita ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hikmah di antara kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga yang paling penting dan paling urgent adalah melaksanakan dan mendirikan ibadah salat. Karena sesungguhnya salat ini merupakan tiang agama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya berkaitan dengan hikmah salat ini. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dapat mencegah Bapak Ibu. Bukan berarti orang yang melaksanakan salat itu mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa dan keburukan. Karena ada juga orang yang melaksanakan salat tetapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan buruk.
Maka salat ini merupakan imaduddin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi agama Islam ini bagaikan bangunan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kewajiban yang kedua, rukun yang kedua yang merupakan pondasi, iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Kapan seseorang itu melalaikan salat, bermalas-malasan dalam salat, seolah-olah dia merobohkan dan menghancurkan agama. Dia menghancurkan dan merobohkan agamanya ini. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling utama yang diperhitungkan atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amalan-amalannya. Sebaliknya, kalau salatnya buruk, maka bisa jadi amalan-amalan lainnya itu bisa menjadi jelek dan buruk. Betapa banyak kita menemukan jamaah sekalian ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang perintah untuk melaksanakan salat, mendirikan salat, kemudian menegakkan salat dan juga memelihara salat. Dan diantaranya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah semua salat kalian, dan khususnya salat asar, salatul wusta. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin selama ini membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang sudah kita hafalkan semua, yang sudah kita baca setiap di dalam salat-salat kita. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Tetapi sayangnya banyak di antara kita, mereka meminta haknya kepada Allah untuk ditolong, untuk dimudahkan urusannya, untuk dilancarkan rezekinya, tetapi dia tidak menunaikan kewajiban iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Maka yang ideal adalah bagaimana kita memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam bentuk salat, baru setelah itu kita meminta pertolongan kepada Allah, memohon petunjuk agar dimudahkan semua urusannya di dunia ini, terlebih lagi di akhirat. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meninggalkan salat ini mendapatkan ancaman yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Janji dan komitmen kita antara mereka dan juga orang-orang Islam adalah salat. Maka siapa saja di antara umat Islam meninggalkan salat, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam ini. Dia meninggalkan salat karena sengaja, padahal dia telah memenuhi syaratnya, telah balik, telah muslim, berakal, tetapi dia meninggalkan salat, maka bisa saja diancam dengan diklaim atau dicap keluar dari agama Islam ini. Demikian juga sesungguhnya salat ini berfungsi sebagai self control, yaitu pengendali diri kita sebagai umat Islam. Bayangkan kalau kita melihat orang-orang yang meninggalkan salat, mengabaikan salat, tidak perhatian dengan salat, apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya? Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, tidak punya arah, tidak tahu apa tujuan hidup dia di dunia ini. Dia tidak pernah bermunajat, dia tidak pernah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara psikologi salat ini bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan ketentraman dalam hidup seseorang. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka."
Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, yaitu melakukan salat, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan kebimbangan dan kegalauan. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tetapi kenapa masih kita banyak melihat orang-orang yang dalam istilah STMJ. Jadi STMJ itu salatnya terus jalan tetapi maksiatnya jalan. Mungkin ada dua sebab. Bisa jadi niatnya salatnya dia tidak persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ibadah ini, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan salat seperti orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nas. Apabila mereka melaksanakan salat, mereka salat dengan malas-malasan, dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi berat, hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Inilah ciri orang yang munafik, salatnya orang-orang munafik. Atau sebab kedua, mungkin niatnya sudah benar, tetapi ternyata dia tidak mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dia melaksanakan salat tetapi ternyata tidak memenuhi syaratnya, tidak menyempurnakan wudunya. Dia melaksanakan salat, ternyata dia lalai dalam melaksanakan salat, mengakhirkan waktunya, atau mungkin dalam bajunya masih ada najis, masih ada kotoran yang belum dia bersihkan saat datang ke tempat sholat. Maka jamaah sekalian perlu kita perhatikan bagaimana sholat ini merupakan sesuatu yang agung untuk kita jadikan, perbaiki terus menerus sampai akhir hayat kita. Karena seorang muslim ketika dia sudah balik, tidak ada kondisi apapun, tidak ada alasan apapun untuk dia meninggalkan sholat, bahkan dalam kondisi sakit pun. Kalau tidak bisa berdiri maka lakukan dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa duduk maka dalam keadaan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring maka bisa dengan isyarat. Karena sesungguhnya syariat Islam ini sangat mudah, bukan untuk memberatkan umat manusia. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kita sebagai orang tua perlu untuk mengajarkan anak-anak kita. Kita selipkan dalam setiap solat-solat kita, dalam setiap doa-doa kita untuk memanjatkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang senantiasa menegakkan solat sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, "Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati." Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang senantiasa mendirikan solat dan juga keturunanku. Kalau keturunan kita sudah senantiasa dapat menjaga sholatnya, maka insya Allah sebagai orang tua kita bisa merasa tenang karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.